Halo teman-teman, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih EWMA itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Exponentially Weight Moving Average atau biasa disebut EWMA. Menurut Montgomery tahun 2009, bagan kendali EWMA diperkenalkan pertama kali oleh S.W. Robert pada tahun 1959 dan digunakan untuk mengawali proses dan mendeteksi adanya faktor terusut yang terlihat dari pergeseran nilai min dalam suatu proses. Kegunaan EWMA yang pertama yaitu mendeteksi adanya pergeseran rata-rata proses yang kecil dengan nilai kurang dari 1,5. Kedua, observasi individual dan tensional cukup dengan ukuran sampel N lebih besar dari 1. Ketiga, dapat digunakan untuk tipe data variabel maupun atribut. Pada pengaplikasiannya, peta kendali EWMA biasanya digunakan untuk jenis data variabel dengan menggunakan asumsi distribusi normal. Sedangkan penggunaan pada kendali EWMA untuk data atribut masih jarang dikembangkan. Kelebihan EWMA yang pertama, apabila menggunakan decay factor atau lambda yang optimal, maka didapatkan hasil yang relatif tepat. Kedua, pendekatan metode ini tidak membutuhkan banyak data dalam mengestimasi suatu variansi. Dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu ZI sama dengan lambda XI plus 1 min lambda ZI min 1, di mana I indeks waktu, XI data pengamatan, ZI nilai EWMA pengamatan, dan lambda nilai pembuat dengan rentang 0 sampai 1. Kalau lebih kecil dari alfa lebih kecil sama dengan 1 adalah konstan dan nilai awal sampel pertama I adalah 1, sehingga Z0 sama dengan mu0 dengan initial value atau nilai awalnya Z0 sama dengan X bar. Batas pengendali pada peta kendali EWMA, UCL sama dengan mu0 plus L kali gamma akar lambda per 2 min lambda 1 min 1 min lambda pangkat 2i. CL sama dengan mu0 dan LCL dengan mengganti nilai plus pada UCL dengan minus. Montgomery tahun 2005 menyatakan bahwa dalam praktiknya nilai lambda sama dengan 0,5, 0,1 dan 0,2 adalah pilihan yang populer dalam mendeteksi pergeseran proses yang kecil. Dalam membuat peta kendali EWMA, 1. Cari nilai rata-rata X bar. 2. Hitung nilai ZI sama dengan lambda XI plus 1 min lambda ZI min 1. 3. Hitung UCL, LCL, dan CL. 4. Plot terhadap ZI nilai UCL, CL, dan LCL. Diambil sebuah kasus dari perusahaan A yang bergerak di bidang produksi kecantikan, didapatkan 30 data observasi. Perusahaan ingin menggunakan peta kendali EWMA untuk mengontrol kualitas produksi mereka dengan diketahui lambda sama dengan 0,1, L sama dengan 3, mu0 sama dengan 10, dan sigma sama dengan 1. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menghitung nilai Z0 atau rata-rata. Yang kedua, menghitung nilai ZI dengan persamaan ZI sama dengan lambda XI plus 1 min lambda ZI min 1. Lalu yang ketiga yaitu menghitung nilai mu0 atau CL yang mana merupakan nilai rata-ratanya. Selanjutnya menghitung nilai UCL dan LCL dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Berdasarkan EWMA control chart, pada gambar di samping dapat dilihat bahwa garis plotnya tidak ada yang keluar dari batas UCL dan LCL atau tidak ada nilai yang out of control, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi yang dilakukan tidak ada kecacatan atau gagal atau masih dalam kendali. Akan tetapi, jika pada kasus lain terdapat data yang out of control, maka titik-titik pengamatan pada diagram kontrol EWMA tidak dapat dihilangkan ketika terjadi out of control karena saling berkaitan. Hal yang dimaksud adalah nilai ZI, di mana nilai Z1 digunakan untuk menghitung nilai Z2, begitupun seterusnya. Untuk solusinya, jika ditemukan nilai out of control pada peta kendali EWMA, maka cara memperbaikinya adalah melakukan revisi dengan mengganti lambda dan L hingga ditemukan diagram yang pas atau tidak ada data yang keluar dari batas UCL dan LCL. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.